Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Transformator atau yang sering disebut trafo ini merupakan salah satu contoh alat elektrik ya yang menerapkan induksi elektromagnetik. Nah, di video ini kalian anak-anakku kelas 9 khususnya akan saya ajak belajar tentang transformator atau trafo. Bisa kalian perhatikan ini adalah trafo atau transformator. Transformator atau trafo ini sudah saya jelaskan ya, adalah merupakan contoh dari salah satu banyak alat-alat listrik ya yang menerapkan konsep dari materi induksi elektromagnetik. Nah, di mananya ini tampak pada rangkaian ini, di rangkaian bahwa arus listrik itu bisa menghasilkan magnet. Itu ini adalah teori ini adalah yang menemukan adalah antara lain ahli yang bernama Faraday. Beliau menemukan konsep ini berawal dari konsep di mana bahwa magnet itu bisa dibentuk dari bahwa magnet itu bisa menghasilkan yang namanya energi listrik ya. Ini adalah konsep dari induksi elektromagnetik. Nah, berawalnya itu dari ini dari listrik menghasilkan magnet ya. Jadi listrik menghasilkan magnet ini. Nah, berawal dari konsep ini. Tadi terbalik ya, berawal dari listrik menghasilkan magnet. Nah, dengan adanya konsep listrik menjadi magnet, maka Faraday mencoba apakah bisa magnet itu bisa menghasilkan listrik. Ternyata bisa. Dari percobaan seperti ini adalah trafo yang merupakan penerapan dari konsep induksi elektromagnetik. Jadi ini sumber listrik, di mana sumber listrik kawat ini dari sumber listrik ini dililitkan pada suatu batang besi ya. Nah, ternyata besi ini mengandung magnet ya apabila kawat yang dililitkan ini disambungkan dengan sumber listrik. Dan ternyata magnet hasil dari elektromagnetik itu kalau dililitkan dengan kabel dapat menghasilkan magnet. Menghasilkan listrik. Jadi di kelompok sini adalah listrik menghasilkan magnet, dan di kelompok ini magnet bisa menghasilkan listrik. Ini bisa kalian perhatikan. Nah, itulah penerapan dari bahwa medan magnet bisa menghasilkan listrik. Ini adalah trafo. Yang A ini bagian-bagian transformator, kemudian B ini contoh bentuk transformator, dan yang C adalah simbol transformator. Yang ini lebih jelasnya ya. Ini adalah kumparan alur lilitan dari sumber listrik yang disebut kumparan primer. Ini yang mengandung magnet ya. Jadi dari listrik menghasilkan magnet. Kemudian di sini ada medan magnet. Di medan magnet ternyata bisa menghasilkan energi listrik lagi, menghasilkan arus listrik ini. Nah, di sini disebut kumparan sekunder. Kalau kumparan yang di sini yang menghasilkan dari sumber listrik ya, dari tegangan menghasilkan magnet, itu adalah disebut kumparan primer. Nah, magnet di sini ada medan magnet bisa menghasilkan arus listrik. Oke. Ini adalah gambar skematis trafo. Di mana di skematis trafo itu kita berawal dari kumparan primer ya, kumparan yang dihubungkan dengan tegangan primer, yaitu tegangan dari sumber listrik. Nah, di sini ada arus listrik, maka di sini disebut
arus listrik primer atau IP, dan ini lilitannya ada jumlahnya, diberi simbol N. Karena ini lilitan dari arus primer maka disebut lilitan primer, NP. Sebaliknya, ini adalah arus listrik yang berhubungan dengan tegangan sekunder dengan alat-alat listrik. Nah, di sini arus ini akan mengubah medan magnet menjadi energi listrik. Nah, di sini lilitannya disebut lilitan sekunder. Nah, arusnya berhubungan dengan alat-alat listrik, arusnya disebut arus sekunder, tegangannya juga tegangan sekunder. Nah, kumparan ini disebut kumparan sekunder. Nah, bagaimana hubungan antara tegangan, jumlah lilitan dan kuat arus, baik itu pada kumparan primer dan kumparan sekunder? Nah, VP atau tegangan primer itu berbanding lurus dengan namanya lilitan primer atau NP, dan berbanding terbalik dengan kuat arus primer. VP tegangan primer itu sendiri berbanding terbalik dengan tegangan sekunder. NP atau lilitan primer berbanding terbalik dengan NS atau lilitan sekunder. IP atau kuat arus primer berbanding terbalik dengan kuat arus sekunder, IS. Nah, secara matematis ini rumusnya. VP per PS itu nilainya sama dengan IS per IP sama dengan NP per NS. Oke, kita lihat transformator itu ada trafo step up dan ada trafo step down. Apa bedanya? Kalau trafo step up ini berfungsi untuk menaikkan tegangan, sedangkan trafo step down ini menurunkan tekanan. Perhatikan, untuk menaikkan tegangan atau disebut trafo step up itu punya ciri-ciri VS lebih besar dari VP, NS lebih besar dari NP, sedangkan IS-nya lebih kecil dari IP. Kalau step down yang berfungsi untuk menurunkan tegangan, VS lebih kecil dari VP, NS lebih kecil dari NP, sedangkan IS-nya lebih besar dari IP. Baik, kita coba latihan soal ya. Ada sebuah trafo step down memiliki tegangan primernya 220 volt dan tegangan sekundernya 110 volt. Jumlah lilitan pada kumparan primer adalah 1500 lilitan. Nah, jumlah lilitan pada kumparan sekunder itu berapa? Seperti biasanya, caranya adalah dengan diketahui. Sebuah trafo step down memiliki tegangan primer, berarti VP 220 volt, dengan tegangan sekundernya berarti VS 110 volt. Nah, jumlah lilitan itu simbolnya N. Lilitan pada kumparan primer berarti NP berapa? 1500 lilitan. Yang ditanya adalah lilitan pada sekunder, pada kumparan sekunder, lilitan N, sekunder S, berarti yang ditanya NS. Kita ambil, berarti yang ditanya NS, kita ambil rumus yang ada NS-nya. Kita ambil yang ini, VP per VS sama dengan NP per NS. Nah, berarti tinggal memasukkan VP-nya 220 per VS nya 110 itu sama dengan NP-nya 1500, yang ditanya adalah NS. Matematikanya dimainkan, berarti 220 dibagi 110 ada 2 sama dengan 1500 per NS. Perkalian silang ya, 2 kali NS 2 NS ya kan, sama dengan 1500. Jadi NS bisa dicari dengan 1500 dibagi 2 menghasilkan 750. Oke, itu tentang transformator. Mudah-mudahan kalian bersemangat untuk belajar tentang kemagnetan melalui tayangan video ini. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.